Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam dan telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wal afiyah serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub kita kepada Allah, dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, dalam ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan niat langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita nanti kelak di akhirat. Dan juga saudara-saudara yang tidak kalah lagi hebatnya, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang begitu hebat, dikenal dengan khairu ummah, sebaik-baik umat, umat yang terakhir tapi masuk duluan ke dalam surga, umat yang paling terkecil tetapi umat yang paling mulia di antara umat-umat. Juga kita bersyukur kita punya Nabi Muhammad yang begitu hebat, peduli kepada umat, cinta kepada umat, bela kepada umat, sayang kepada umat. Subhanallah, sayangnya kepada umat melebihi kepada dirinya dan kepada keluarganya. Pedulinya kepada umat melebihi kepada dirinya dan kepada saudaranya dan kepada sanak familinya, juga kepada keluarganya. Oleh karena itu patutlah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cintai, karena dia lebih cinta kepada kita. Patutlah kita perjuangkan saudara-saudara agamanya karena mereka memperjuangkan kita. Di mana kata ulama, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun. Ciri cinta kita kepada Nabi ada 3. Yang pertama, fakhtaro kalama habibi bin gairi. Dia lebih memilih ucapan nabinya ketimbang ucapan yang lain. Ucapan Nabi dia pilih, dia tiru, dia ikuti. Ucapan Nabi lembah lembut, ucapan Nabi tidak menyakitkan, ucapan Nabi tulayinul qulub, bisa melemahkan hati, bisa membalikkan hati manusia yang garang menjadi lunak, yang kafir menjadi iman, yang keras menjadi lunak. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Kata Nabi, hei, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, siapa orang yang mengaku beriman kepada hari akhirat, ucapkanlah dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam daripada berbicara tapi tidak ada manfaatnya. Ucapan Nabi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ucapan Nabi selalu menyuruh orang berbuat baik, dan ucapan Nabi selalu melarang orang berbuat mungkar. Itu ucapan Nabi. Oleh karena itu, yuk saudara-saudara kita ikuti ucapan-ucapan Nabi. Ucapan Nabi yang keluar tasbih, ucapan Nabi yang keluar adalah Quran. Nabi pernah mengatakan Abdul Zikri qiraatul Quran. Kata Nabi, sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Kita mendengar dari Nabi lalu kita ikutin, kita selalu baca Quran, baca tasbih, baca sholawat. Itu namanya kita mengikuti Nabi. Kita lebih memilih ucapan Nabi, berarti itu kita cinta kepada Nabi. Yang kedua, saudara-saudara, fahtaro fi'la habibi min gairi. Kalau kita merasa beriman dan merasa kita cinta sama Nabi, fahtaro fi'la habibi min gairi, lebih memilih kelakuan-kelakuan Nabi daripada kelakuan-kelakuan orang lain. Lebih memilih pekerjaan Nabi daripada pekerjaan yang lain. Pekerjaan Nabi, ya Allah, selalu sholat qiyamul lail. Setiap malam Nabi tidak kurang dari 50 rakaat kalau sholat. Setiap malam tidak kurang dari 50 rakaat sholat sunnahnya.
sehingga sampai-sampai tumitnya dia bengkak karena sholat terus. Belum lagi qobliyahnya, belum lagi badiahnya, belum lagi witirnya, belum lagi duhanya, belum lagi tasbihnya. Allah, kita belum termasuk orang yang betul-betul mengikuti pila Nabi. Badiah kita jarang, qobliyah kita jarang, dua terkadang. Tahajud banyak molor, banyak tidur. Kadang-kala bangun bukan tahajud, tapi bangun hanya ke kamar kecil saja. Di mana rasa cinta kita? Apakah kita patut orang yang bisa dikatakan kata Nabi cinta kepada Nabi? Padahal orang yang cinta kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kana adalah dia bersamaku nanti di dalam surga bersama Nabi. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau orang itu betul-betul mengaku cinta kepada Nabi, fahtaro makana habibi min ghairihi, lebih memilih tempat Nabi ketimbang tempat-tempat yang lain. Tempat Nabi apa yang pertama? Tempat Nabi adalah majelis ta'lim. Tempat Nabi yang pertama apa? Yang kedua, masjid. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ilmi, hendaklah kalian berada di majlis-majlis ilmu. Ayo, satu saat saudara-saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di waktu malam keliling kampung. Lihat ada sahabatnya saat itu yang sedang zikir, Nabi gembira. Begitu pas lihat lagi Nabi berjalan, ada sahabatnya yang baca Quran, Nabi gembira. Jalan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat ada sahabatnya yang zikir la ilaha illallah, gembira. Ada satu saat Nabi melihat sahabatnya ada yang lagi ta'lim, ada yang lagi dasar ilmu, ada orang yang sedang ta'lim ilmu, sedang ngaji ilmu. Nabi bukan sekedar gembira, tapi Nabi langsung menghampirinya dan ikut duduk di majlis ilmu itu. Berarti Nabi sangat cinta dengan majlis ilmu. Bahkan Nabi mengatakan, julusuka sa'atan fi majlis ilmi lam tamassu qalaman walam yaktub harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Kata Nabi, barang siapa orang yang duduk sesaat saja di majlis ilmi, dia tidak megang pena, dia tidak menulis satu huruf pun, khairun laka, lebih baik daripada engkau tersebut, min alpin ilfi ati raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 budak. Bayangkan, orang yang duduk di majlis ilmu tersebut lebih baik daripada memerdekakan budak 1000. Masya Allah. Bahkan ada kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlis ilmi khairun min antusolya al-parokaatin tatauan, lebih baik daripada 1000 rakaat kalian sholat sunnah. Subhanallah. Oleh karena itu, deketin status ilmu. Di mana saja kalian berada, jangan tinggalkan majlis ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, kullu ad-dunya kullu mal'unun ilal alim wa muta'alimin. Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah, dilaknat kecuali dua. Yang pertama, alimun, orang yang ngajar. Yang kedua, muta'allimun, orang yang belajar. Selain itu dilaknat oleh Allah. Pedagang yang tidak ngaji dilaknat, pegawai yang tidak ngaji dilaknat, orang-orang yang punya ilmu tidak ngajar dilaknat. Kenapa? Karena boleh jadi dilaknat. Kenapa? Dagangnya tidak sesuai dengan ilmu syara, kerjanya tidak sesuai dengan ilmu syara, bisnisnya tidak sesuai dengan ilmu syara, dagangnya mengurangi timbangan, bisnisnya curang, kemudian dia kerja selalu korupsi. Maka oleh karena itu penting, saudara-saudara, kita saat ini yuk tempat-tempat ilmu kita datangi. Subhanallah, kita saat ini sedih, saudara-saudara. Giliran peringatan maulid ramai, begitu pas taklim hanya segelintir saja. Giliran peringatan Isra Mi'raj ramai, begitu pas ngaji hanya segelintir saja. Padahal ngaji itu, saudara-saudara, penting. Kulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pakuluman bigori ilmin ya'malu a'maluhum madudatun. Ibnu Rustan mengatakan dalam kitab Zubatnya, pakuluman bigori ilmin, tiap-tiap orang yang bekerja tanpa ilmunya, madudatun latuk balu, ditolak mentah-mentah, saudara-saudara.
Namun bagi orang yang bodoh, sholatnya masih banyak kesalahan, tetapi kalau dia diiringi dengan ilmu, diiringi dengan taklim, diiringi dengan belajar, kesalahan-kesalahan itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita betul-betul cinta sama Nabi, yuk fahtaro kalam habibi min gairi, lebih memilih ucapan Nabi ketimbang ucapan yang lain. Fahtaro fi'la habibi min gairi, lebih memilih kelakuan-kelakuan Nabi daripada kelakuan-kelakuan yang lain. Fahtaro makan habibi min gairi, lebih memilih tempat-tempat Nabi daripada tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Nabi, dan sebaliknya mudah-mudahan Nabi cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita pula ma'i fil jannah, bersama Nabi dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبلني مني ومنكم تلاوة وإنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.